Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Halim Budi Prawira. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan jaringan. Selamat menyaksikan. Pengertian sistem keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah sistem security tools atau kebijakan keamanan yang dirancang untuk memantau, mencegah, dan merespon gangguan jaringan yang tidak sah. Sistem keamanan jaringan juga akan melindungi aset digital termasuk network traffic. Keamanan digital tersebut terdapat berbentuk software ataupun hardware yang didesain untuk merespons berbagai potensi serangan cyber yang menargetkan jaringan Anda. Keamanan jaringan biasanya terdiri dari 3, yaitu pertama fisik. Keamanan fisik didesain untuk mencegah personel yang tidak berwenang untuk mendapatkan akses ke jaringan seperti router, lemari kabel, atau yang lain. Yang kedua ada teknik. Kontrol keamanan jaringan. Teknik diperlukan untuk melindungi data yang disimpan di jaringan atau data yang transit melintasi. Yang ketiga ada administratif. Kontrol keamanan jaringan administratif terdiri dari kebijakan yang mengatur perilaku user seperti langkah autentik, tingkat akses user, serta bagaimana staf IT ketika menerapkan perubahan pada infrastruktur jaringan. Klasifikasi serangan komputer. Menurut David Eckhoff, dilihat dari lubang keamanan yang ada pada sistem keamanan dapat diklasifikasi menjadi 4 macam. Yang pertama, keamanan fisik. Suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan yang digunakan. Biasanya seorang penyerang akan melakukan web tapping, proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki akses, dan jika gagal maka DOS akan menjadi pilihan sehingga semua servis yang digunakan oleh komputer tidak dapat bekerja. Kedua, keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan. Untuk mengolah data, biasanya penyerang akan menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email. Yang ketiga, ada keamanan pihak dari luar. Manfaat faktor kelemahan atau kecerobohan orang yang berpengaruh atau memiliki hak akses merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem menjadi target. Yang keempat ada keamanan sistem operasi. Merupakan prosedur untuk mengatur suatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Dengan demikian sistem tersebut dapat berjalan dengan baik atau normal kembali. Biasanya para penyerang akan menghapus seluruh log tertinggal pada sistem target setelah melakukan serangan. Selanjutnya ada tipe sistem keamanan jaringan. Yang pertama ada web security. Garis besar web security merupakan langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk memastikan pengguna website yang aman saat terhubung dengan jaringan internal. Web security membantu mencegah serangan berbasis website yang menggunakan browser sebagai titik akses untuk masuk ke jaringan Anda. Yang kedua ada wireless security. Secara umum jaringan wireless kurang aman jika dibandingkan dengan jaringan tradisional. Dengan demikian, langkah-langkah keamanan pada wireless perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa peretasan tidak akan mendapatkan akses. Yang ketiga ada virtual private network
atau VPN. VPN merupakan alat yang dapat mengotentifikasi komunikasi antara perangkat dan jaringan. VPN akan menciptakan terowongan terenkripsi yang aman untuk menghubungkan perangkat dengan jaringan internet. VPN Anda akan terlindungi dari pengintaian atau penggunaan lain. Yang keempat ada firewall. Firewall merupakan tindakan penghalangan eksternal yang terpercaya dengan jaringan internal Anda. Administrator biasanya mengkonfigurasi sekumpulan aturan yang ditentukan untuk memblokir atau mengizinkan lalu lintas ke dalam jaringan. Selanjutnya tips keamanan. Yang pertama, pasang antivirus sebagai kebutuhan Anda yang fungsinya untuk mencegah berbagai macam virus komputer yang dapat merusak komputer dan menghilangkan data-data penting. Yang kedua ada update komputer secara rutin. Software yang terinstal pada komputer perlu untuk diperbarui demi menjaga keamanan komputer. Yang ketiga ada jangan sembarangan membuka website yang tidak jelas seperti situs-situs pembajakan yang di dalamnya terdapat virus pathogen yang dapat menyebar ke perangkat komputer. Yang keempat, Anda sebaiknya berhati-hati saat mengunduh file dari internet karena bisa jadi terdapat virus atau malware di dalamnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.